Di episode 14 dan 15 masih tentang Jumbarum yang memburu para psikopat dan ada kenyataan pahit yang harus diterima Jumbarum. Penasaran? Tapi sebelumnya dukung channel kita dengan like, share, dan subscribe ya. Obongi yang mengetahui pembunuh Kadukso sebenarnya adalah Jumbarum membuang bukti flash disk ke toilet. Di tempat lain, Choi Hong-ju hampir saja menjadi korbannya Lee Jae-sik. Beruntung, Jumbarum membuntuti reporter Choi. Jumbarum pun membunuh Lee Jae-sik. Dan di sana, Jumbarum hampir saja ditangkap oleh detektif Komochi. Tetapi Jumbarum berhasil meloloskan diri. Choi Hong-ju malam itu tidak dapat melihat siapa orang yang menolongnya. Keesokan harinya, media mendapatkan sebuah video yang berisi seorang pria yang ternyata adalah Lee Jae-sik baru saja mengakui bahwa dia adalah pembunuh para wanita di Suseong. Lee Jae-sik pun tewas dibunuh oleh seseorang tak dikenal. Dan benar saja, tempat yang ditunjuk oleh Lee Jae-sik ditemukan kerangka mayat dan barang-barang milik korban. Karena pelaku pembunuh berantai Suseong adalah Lee Jae-sik, maka Kim Bong-chul pun akhirnya dibebaskan dan dibersihkan namanya. Sehingga ia pun bisa menghadiri pernikahan putrinya dengan detektif Shin. Jumbarum mengajak Obongi kencan. Tetapi sebelumnya, Bongi bertemu dengan anak kecil yang mengaku detektif Konam. Ia mengetahui siapa yang membunuh para kucing di lingkungannya. Lalu Jumbarum datang dan anak kecil yang bernama Myung Konam pun pergi. Besokannya, Obongi pergi sendirian ke sekolah Konam untuk menemuinya. Di sana, Jumbarum juga datang untuk menemui Konam. Tiba-tiba, tampak Konam yang kaget seperti melihat sesuatu, dan setelah itu ia mengalami kecelakaan dan dilarikan ke rumah sakit oleh Obongi dan Kim Bun-tae. Di acara Selo Hong-ju menceritakan kronologi kecelakaan Konam. Lemari di kantin tiba-tiba berguncang dan menyebabkan bahan pembersih kimia di atas lemari itu terjatuh, kemudian membakar sekujur tubuh Konam. Karena pihak sekolah belum mengunci pintu kantin, maka siapapun bisa masuk ke kantin tersebut. Nah, menurut detektif Ko, itu bukanlah sebuah kecelakaan. Lalu detektif Ko dan Jumbarum ke sekolah untuk memeriksa. Menurut detektif Ko, jika bahan kimia tersebut jatuh dari atas lemari, seharusnya memercik lebih jauh, tetapi bahan kimia hanya mengenai area kecil di lantai. Pelaku sengaja menuangkannya pada anak itu untuk membunuhnya. Lalu Jumbarum menemukan sebuah kunci di lantai lokasi kejadian, tetapi langsung diambil oleh Nenek Pikun yang kemudian diantar pulang oleh Barum. Detektif Ko lanjut pergi menemui Kim Bun-tae, si pemasok daging untuk kantin sekolah. Hari itu ia sedang menurunkan daging, lalu karena mendengar teriakan, ia langsung ke sana dan membawa anak itu ke rumah sakit bersama Obongi. Tak berapa lama kemudian, si wanita tua juga ke toko Kim Bun-tae. Saat Kim Bun-tae mau memberikan potongan daging, tampak kunci yang ada di kotak makanan si nenek. Kim Bun-tae sudah mencari kunci itu kemana-mana. Jumbarum diam-diam menyelinap ke rumah Kim Bun-tae untuk mendapatkan sampel DNA. Lalu melihat Kim Bun-tae menyimpan sesuatu ke dalam sebuah kotak. Setelah Kim Bun-tae pergi, baru memeriksa ke dalam kotak itu yang ternyata adalah sebuah kunci yang pernah ia temukan di kantin sekolah. Dan di kunci itu terdapat gigi kucing, dan Konam mengetahui bahwa itu adalah gigi kucing. Jadi itulah sebabnya Kim Bun-tae mencoba membunuh Konam. Ternyata kunci itu untuk membuka kotak musik dan di dalamnya terdapat foto dua pria berpakaian warna merah yang sedang membakar sesuatu. Jumbarum lalu mencari informasi tentang anak yang dibakar dan ada anak yang bernama Hwang Min-ji yang berusia 6 tahun meninggal karena luka bakar di seluruh tubuhnya. Karena tidak menemukan pelaku, akhirnya kasus ini pun ditutup. Dan pelaku sebenarnya ada dua orang, yaitu Kim Bun-tae dan Han So-chul. Jumbarum lalu membawa 2 sampel DNA ke Dr. Daniel Lee untuk diperiksa. Setelah mengetahui dari Dr. Daniel Lee bahwa 2 sampel itu memiliki DNA predator, Jumbarum kemudian pergi ke toko Kim Bun-tae untuk membunuhnya. Jumbarum membunuh Kim Bun-tae sama seperti apa yang dilakukan Kim Bun-tae ke Konam. Detektif Komochi lalu ke toko Kim Bun-tae karena pernyataan Kim Bun-tae yang berbohong mendengar Konam berteriak. Dan di sana dia malah menemukan Kim Bun-tae yang telah tewas. Dan ia juga menemukan foto Kim Bun-tae dan rekannya yang membakar anak kecil. Detektif Ko langsung segera mencari rekannya yang bernama Han So-chul. Dugaan detektif Ko salah, Han So-chul masih hidup. Han So-chul lalu ditangkap atas dugaan pembunuhan Kim Bun-tae. Keesokan harinya, detektif Ko mengajak minum di rumah Jumbarum karena hari ini adalah hari ulang tahun Komowon. Karena merasa cocok, detektif Ko lalu mengangkat Jumbarum menjadi adiknya. Besokannya, detektif Ko membongkar kotak berkas kejadian untuk mencari kalung Komowon. Tetapi ia malah melihat pisau yang di ujungnya ada noda darah. Dan setelah diperiksa, itu adalah darah Kadukso. Sehingga disimpulkan kemungkinan pelaku yang membunuh Kadukso adalah orang dalam kepolisian. Di rumah, Jumbarum menemukan kalung Komochi. Lalu dia pergi untuk mengembalikannya.
Tetapi kalau detektif Ko masih dipakainya, lalu kalung yang di tangan Barum milik siapa? Barum juga bertemu dengan Obongi dan melihat kalung yang dulu pernah ia berikan. Liontinnya adalah gigi kucing. Barum pulang buru-buru ke rumah dan menemukan bros milik nenek Bongi. Jung Barum yang syok bergegas ke rumah lamanya dan menemukan ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah tersebut terdapat foto-foto yang pernah menjadi korban pembunuhan. Lalu di dalam tong warna biru ada mayat Hancock. Ternyata selama ini pembunuhnya bukanlah Sun Yo-han, melainkan Jung Barum. Jung Barum mengingat dengan jelas semua yang pernah dulu ia perbuat. Perbuatan baiknya semuanya palsu, guys. Dari pura-pura senyum sampai pura-pura menangis. Lalu Jung Barum mendapat kabar bahwa Nachikok sudah sadar. Jung Barum yang masih syok lalu ke rumah sakit menemui Nachikok. Di sana juga sudah ada detektif Ko. Nachikok memeluk Jung Barum tanpa mengatakan sesuatu. Perasaan bersalah membuat Jung Barum menangis sedih. Sesaat Jung Barum teringat Hancock. Buru-buru ia pergi ke ruang bawah tanah rumah lamanya, tetapi di ruangan tersebut sudah kosong, barang-barangnya pun sudah tidak ada lagi. Jung Barum mencurigai Dr. Danieli. Jung Barum lalu ke tempat Dr. Danieli untuk menanyakan di mana jasad Hancock. Tetapi Dr. Danieli tidak menyembunyikan mayat Hancock. Kim Hancock kemudian ditemukan telah tewas di sebuah pabrik kosong. Kemudian Jung Barum pulang dengan putus asa dan hendak bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri. Tetapi tiba-tiba seseorang memungkulinya hingga pingsan dan mengambil kalung Komowon dan bros nenek Bongi. Setelah Jung Barum sadar, di sana sudah ada Dr. Danieli. Dr. Danieli menyuruhnya untuk menembus dosa-dosanya dahulu dengan membunuh psikopat lainnya agar tidak ada korban lagi. Dan waktu Jung Barum pun tidak lama lagi, karena eksperimen Han Sojun sebenarnya gagal. Dan sebelum mati, Jung Barum harus membersihkan nama Sun Yo-han terlebih dahulu. Lagi-lagi Jung Barum berusaha untuk bunuh diri lagi dengan loncat dari atas gedung dan meninggalkan surat yang menjelaskan bahwa dirinya lah pelaku pembunuhan berantai Mojin, bukan Sun Yo-han. Sebelum ia melakukan bunuh diri, dia teringat malam itu Sun Yo-han datang untuk membunuhnya dan menyelamatkan Hancock serta Obongi. Tetapi malah tewas ditembak oleh detektif Komochi. Sesaat sebelum Jung Barum hendak loncat, pesan masuk dari Nachikok yang ingin bertemu. Jung Barum pun mengurungkan niatnya untuk bunuh diri dan pergi ke rumah sakit untuk menemui Nachikok. Sebenarnya Nachikok mengingat bahwa pelakunya adalah Jung Barum. Dia meminta Jung Barum untuk menyerahkan diri karena dirinya lah Sun Yo-han tewas. Setelah Nachikok mengatakan hal itu, Jung Barum ke toilet untuk muntah dan menangis. Detektif Komochi datang ke rumah sakit untuk menjenguk Nachikok. Saat masuk ruangan, Detektif Ko melihat Nachikok yang seperti sulit bernafas dan akhirnya meninggal. Detektif Komochi buru-buru pergi mencari Jung Barum.